Assalamualaikum Boboto Sampurasun Sadayana. Kemarin Persib kita mengalami kekalahan dengan PSM dengan skor 1-2. Itu merupakan hasil sangat bagi kita yang sangat mengecewakan karena padahal laga tersebut adalah laga yang sangat penting bagi kita untuk kembali bisa mempuncaki klasmen. Artinya untuk memperlebar perebutan juara liga pada tahun ini ya. Namun yang namanya pertandingan tetap nggak ada yang tahu hasilnya. Ternyata Persib mengalami kekalahan yang kedua kalinya oleh PSM di musim ini. Sebetulnya Persib diunggulkan ya, artinya materi pemain juga udah komplit. Eh, Hanya ada satu pemain inti yang absen yaitu Daisuke Sato. Begitupun juga dengan PSM, hanya satu pemain yang absen karena mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya. Di sini mungkin kita lihat ya susunan pemain agak sedikit mengejutkan. Luis Milla menempatkan beberapa pemain di starting line up. Bahkan David da Silva, Beckham Putra itu dicadangkan, disimpan di babak kedua. Ini mungkin bagian dari strategi Luis Milla juga untuk memainkan kedua pemain tersebut di babak kedua, dan yang menjadi pemain inti adalah pemain utama ketika babak satu adalah Ezra Walian dan Beckham itu sama Ricky Kambuaya. Itu bagian dari strategi pelatih yang tahu gimana kondisi tim, dan ternyata sebetulnya di permainan di babak kedua emang emang cukup menarik ya jalannya pertandingan. Artinya para pemain dari kedua tim juga sangat hati-hati sekali untuk bermain. Artinya Persib tetap dengan pola 3-4-3-nya menguasai permainan, berusaha untuk mengontrol possession ball, sedangkan PSM menumpuk di belakang, main bertahan, man to man marking, sehingga PSM itu mengandalkan serangan balik ataupun counter attack. Terbukti ketika Persib patah serangannya dan PSM counter attack itu sangat efektif. Kita lihat ketika hanya cukup menggunakan 2-3 pemain ya, Bewin, Sananta sama Yakob, itu pemain emang sangat apa ya, mereka benar sangat-sangat berbahaya ketika counter attack. Di babak pertama kita unggul ya lewat gol bunuh dirinya Yakob, dan itu kita lihat gol tersebut juga bukan dengan skema permainan ya, tapi karena bunuh diri sepak pojok di menit akhir aja. Is oke, tetap apapun itu ada sebuah gol. Kita unggul di babak pertama. Masuk babak kedua kita agak sedikit kehilangan fokus. Kita disamakan oleh golnya siapa ya? Sananta. Itu prosesnya itu juga sangat-sangat tidak diduga. Padahal Pewim itu dijaga ketat ya dari babak pertama oleh Ahmad Riyarto. Dia sampai susah bergerak, tapi tetap ini pemain sangat berbahaya, punya postur bagus, kontrol bola juga sangat lengket, sangat susah lepas bola dari kaki dia. Dia kasih umpan ke pemain belakang ya, pemain sayapnya PSM, berhadapan satu lawan satu dengan Teja. Dia ngasih bola tarik kepada Senatak dengan kosong. Itulah akhirnya itu sesuatu kesalahan yang harus diperbaiki oleh Persib Bandung, sebab itu kesalahan yang sangat tidak perlu ya. Artinya hilang fokus di babak kedua. Di gol selanjutnya juga kita kebobolan kembali lewat PSM ya, dengan golnya Yance ya. Itu sebetulnya gol yang tidak apa, skemanya ya skema individu aja, bukan skema permainan PSM seperti gol pertama yang ngasih umpan, enggak. Jadi itu skema individu. Kita gak bisa marking lawan si Yance, sehingga Yance mendapatkan ruang tembak shooting dari luar kotak penalti, akhirnya gol. Emang Yance sama Yakob itu golnya, kalau mereka cetak gol itu khas banget, pasti kayak gitu, shooting masuk emang akurat bagus ya. Gak nyangka juga nih dua pemain ini menjadi sangat tajam di bawah asuhannya Bernardo Tavares, padahal di musim sebelumnya itu ya biasa aja gitu. Hanya kita selesai, kita kalah 1-2. Walaupun emang kita mesti akui permainan kita emang udah mulai kebaca ya.
ketika lawan Bali itu kita permainan sangat sulit untuk berkembang, sangat sulit menciptakan peluang. Hanya di pertandingan ini pun juga kita sulit menciptakan peluang. Di sini Luis Milla harus mencari solusi terbaik ataupun strategi lainnya ketika mendapati lawan yang seperti ini, kita deadlock, kita mesti mencari solusi. Saya yakin Luis Milla akan bangkit dan teman-teman juga, teman-teman Persib Bandung akan bangkit di laga selanjutnya. Pada pertandingannya pun juga ya harus diakui ya, ini laga seperti laga besar memperebutkan tahta puncak tanpa mengesampingkan hasil. Di sini emang para pengadil lapangan sangat fatal sekali dalam mengadil, terutama asisten wasit ya. Seringkali wasit kita itu menganggap onside itu adalah offside. Bahkan offside dianggap onside. Artinya wasit pengadil kita mesti betul-betul jeli, dan ini bukan satu kali dua kali. Bahkan ketika Eza Walian, ketika Krok dalam posisi tidak offset itu dianggap offset, dan itu sangat-sangat fatal sekali. Mungkin kalau sekali itu wajar, tapi ini lebih dari sekali asisten garis, asisten hakim garis itu salah mengambil keputusan. Terlepas apakah itu berbahaya ataupun tidak berbuah gol, tapi ya ini menjadi pelajaran buat para asisten wasit, harus betul-betul cermat dalam mengambil keputusan. Di Eropa itu ya, kalau kita bandingkan kualitas wasit Eropa ya sangat jauh ya. Artinya Liga Inggris ataupun Liga Eropa ya pada umumnya, mereka itu sangat jarang sekali salah mengambil keputusan. Saya belum pernah, mungkin ya satu dua kali, tapi sangat jarang ketika hakim garis salah mengambil keputusan. Artinya ketika posisi onside dianggap offset itu jarang sekali. Mungkin kalau mungkin keunggulannya di Eropa kan ada VAR juga ya. Ketika mungkin ada terjadinya gol dan terindikasi dengan adanya offset, itu bisa dicek. Tapi ketika pemain ataupun dalam posisi offset ataupun onside, itu mereka sangat jarang sekali mengambil keputusan yang salah. Selalu aja tepat. Nah, sedangkan di wasit kita itu sangat apa ya, sangat-sangat, kata saya heran juga, ini wasit ini apakah punya diadakan pelatihan ataupun apa? Bukan satu dua kali, jadi setiap pekan itu pasti ada aja wasit yang salah mengambil keputusan offset. Di laga sebelumnya juga Persija ya, golnya ke Magic itu mungkin udah jelas menjadi perdebatan, menjadi offset. Di laga-laga lainnya pun juga sama. Jadi ini emang saat ini pengadil lapangan juga menjadi faktor faktor apa faktor juga ya. Terlepas daripada itu, tetap kalah ya, tetap kalah aja. Kenapa tim bisa kalah? Tapi ya karena tidak bisa mencetak gol lebih banyak daripada lawannya. eh dan juga saya lihat PSM juga kemarin juga main agak sedikit menyebalkan juga, sering banyak membuang-buang waktu. Is okay, itu bagian dari strategi, tapi itu menjadi tidak fair. Jangan sampai menambah tim yang berjuluk ke Baham FC menjadi PSM juga. Jangan sampai cukup Bali United aja, jangan sampai PSM menjadi tim yang berikutnya. Saya lihat kemarin emang bermain saat PSM sering banget membuang-buang waktu, seperti Yakob ataupun ya Yakob tuh ya aja ya lupa, dia beberapa kali rebahan ke pinggir lapangan, udah di pinggir bisa masuk lagi, itu kan sangat tidak fair, sangat mengganggu mengganggu pertandingan ya, jalannya seluruh pertandingan. Ditambah lagi wasit kita seperti itu. Kalau wasitnya seperti Piala Dunia mau bahas sampai 15 menit ya tidak akan dihitung. Ingat ketika pertandingan antara Inggris sama Iran ya sampai 14 menit. Oke, yang namanya pertandingan tetap kalah ya kalah aja. Kita harus menatap ke depannya seperti apa ke depannya. Kita masih ada laga, masih banyak laga yang mesti kita menangi oleh Persib Bandung. Jalan juara masih sangat terbuka lebar, sangat terbuka. Jadi kita jangan kecil hati, Persib, PSM, Persija masih punya peluang sama-sama juara. Next match kita akan menghadapi Rans Nusantara. Kita mesti menang, wajib menang, karena hati-hati juga. Rans ini habis kalah sama Barito Putra 1-4 di pertandingan yang sama.
biasanya tim-tim yang sudah kalah sering itu punya motivasi yang sangat-sangat sangat sangat luar biasa, apalagi melawan Persib kita main kembali tandang ya. Sepertinya mungkin akan bermain di Pakansari lagi sih, kan biasanya Persib itu kan menjadikan Bogor sebagai home base-nya. PSM juga sama akan menghadapi Persik Kediri di laga selanjutnya, yang dimana laga di hari yang sama Persik ditahan imbang oleh Bali United. Kadang-kadang nih tim-tim papan bawah itu sangat suka mengejutkan. Bali bisa dikalahkan oleh Barito Putra. Hanya ya 50-50 juga ya. Terus Persija akan menghadapi Bayangkara dengan laga away, tapi ya sama aja. Laga away melawan Bayangkara seperti melawan apa? Laga home aja, karena kan di Jabodetabek. Kita lihat pekan depan seperti apa. Harapan kita Persib menang, dan mudah-mudahan tim-tim pesaing kita akan terpreset seperti kita terpreset di hari kemarin melawan PSM. Tetap semangat buat teman-teman Persib Bandung dan teman-teman Botoh, kita mesti semangat, jangan sampai ada caci makian terhadap Persib karena kalah kemarin melawan PSM. Kita sudah bermain sangat bagus, yang kita lakukan adalah kita terus kasih semangat buat pemain Persib, karena itu yang sangat dibutuhkan. Kita percayakan kepada tim staf pelatih bahwa kita bisa kembali bangkit, tegakkan kepala. Udah lupakan laga yang kemarin, kita masih punya laga ke depannya. Bahkan Luis Milla juga mengatakan ya tetap yang sangat kecewa. Bahkan saya baca juga di sosial medianya ataupun di websitenya, Ricky Kamboya juga mengatakan sangat kecewa dengan hasil ini, tapi kita masih punya laga ke depan di pertandingan berikutnya. Sudah lama saya tidak membuat video karena sangat sibuk dengan pekerjaan kantor. Mudah-mudahan walaupun kadang-kadang saya ada komen mang pidato, tapi ya inilah, pengen berbagi informasi dan berpendapat sebagai bobotoh, sebagai pecinta Persib. Salam sepak bola Indonesia, salam bobotoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.